bagi orang-orang yang di industri kopi ataupun pecinta kopi, dia mencoba semuanya karena dia ingin tahu setiap rasa berbagai kopi setiap daerah, dan Indonesia itu kaya rasa akan kopi, dan itu sebenarnya patut disyukuri. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini adalah lokasi pembibitan kopi Arabica jenis Sigaruntang. Ini program untuk pengembangan pertanian, luas lahannya 1,5 hektar dengan jumlah bibit yang ada sekarang 1,2 juta pohon. Misalnya dilihat di sini banyak lokasi-lokasi yang bisa kita lihat. Di sini kualitas pupuknya pun bagus, dan ini menjadi rekomendasi untuk kementerian. Lokasi Cikandang Garut ini merupakan subjek untuk pengembangan industri pertanian, dan semoga kedepannya industri kopi Kabupaten Garut khususnya dan umumnya di Indonesia bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Lampes. Alhamdulillah dinaungi ayeuna penten ieu dalam rangka ngawangkong. Ya. Ngawangkong dalam hal non perkopian gitu Kang Ajat rumahnya. Mohon perkopian lagi gitu. booming. Mohon menuju booming adanya dalam konteks kekinian di daerah mah aya non teh kafe-nya. Lara. Biasanya di warung biasanya Kang Ajat. Mohon. Itu akhirnya alhamdulillah jadi ayeuna nuju menjamur, nuju booming gitunya, nuju mencuat gitunya di berbagai daerah. Itu kafe nuju iyalah khususnya kopi ya salah satu produk Nusantara itu kan yang perlu ditingkatkan gitu kan ininya produk kualitas gitu kan, jadi ulah eleh di kopi luar gitu kan. Nah nanti ada kopi Cikuray gitu kan, Pemujang, Pembentang gitu kan, nanti lebih jelasnya Arido nya dia bakal menjelaskan gitu kan jenis-jenis kopi apa aja, terus kualitasnya lah kian kurang paham gitu kan. Nah maka ya perlu gitu kan mengetahui gitu kan kena terang tapi intan kieu ya ditampi heula ya teh. Mangga Ki. Pajak mangga. Oh, siap. Ini kameramen ya udah mohon. Ini teh Kaskarahani Arabica. Oh, tah ieu teh naon ieu teh? Sanes teh manis ieu teh naon ieu teh? Ini teh Kaskara dari kualitas Hani Arabica Kamojang Kabupaten Garut. Mohon. Gitu. Jadi seperti tehnya tapi dari kulit kopi. Kalau mudahnya. Tapi kita sebut dalam bahasa Inggrisnya Kaskara. Jadi Kaskara ini sedikit prolog ya. Kaskara ini banyak diminati oleh orang-orang Jepang. Ini sebagai pengganti sake. Dia racik pakai berbagai ramuan herbal lainnya, diproses dengan standar tertentu. Ini harganya mahal, ini potensi untuk pengembangan ekonomi pariwisata. Mantap ya. Kurang lebih Luar seperti biasa. itu. Nah prosesnya dari bahan baku terus proses pembuatan itu berapa lama gitu kan sampai terwujud? Untuk pembuatan kopi Hani Arabica kurang lebih waktunya kalau dirata-ratakan itu sekitar 30 sampai 45 hari. Hani Arabica. Jadi dia diproses untuk dominan rasa manis di kopinya. Ya. Nah dalam proses pembuatannya itu tidak terlalu lama. Prosesnya sampai ini gitu ya. Ya, prosesnya itu dibuat untuk kopinya dulu, kemudian dibular. Nah, kulitnya ini bisa dikonsumsi seperti kita meminum teh. Kopinya juga bisa dijual. Gitu. Mal maboknya katanya. Enggak, gitu. aman. Gitu. Kajat da orang teu apalnya, Kang Jat. Jadi kan tiasa diproduksi gitu kan kulitna oge nya. Nah itu. Ya. Tapi tetap harus dari kualitas kopi-kopi yang diproduksi bagus gitu standarnya. Iya. Ada standar aturan produksinya. Nah, ya sekantenan ya
Aidonya ya tentang kopi itu kan banyak jenisnya. Punten lah dijelaskan gitulah. Kayaknya kurang paham ya. Kalau umumnya, secara umum, kopi ini kan kita sudah mulai masuk sejak saya ikuti ya proses perkembangan kopi ya. 2015 mulai banyak orang buka kafe-kafe, dia memperkenalkan Arabica. Arabica gitu khususnya, termasuk Robusta juga. Dimana Robusta memang sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Contoh Robusta yang terkenal yang di Indonesia Robusta Lampung, Robusta Lampung itu, terus Robusta Pagar Alam dan Robusta daerah-daerah lainnya. Di sana Robusta biasanya dinikmati oleh yang suka kopi pahit dengan gula. Gitu, seperti kopi-kopi saset umumnya. Tapi kita bisa bikin dengan cara yang tradisional atau modern digiling, digrinder seperti itu. Terus kemudian Bisa tradisional gitu. boleh. Jadi sebetulnya kopi itu ada gaya masa lalu tradisional diproses, disangrai tradisional, ditumbuk. Dia ada agak kasar, setelah ditumbuk itu kita konsumsi. Gitu. Ada yang pakai gula, dulu kebiasaan tanpa gula. Dia memang tujuannya untuk obat, kesehatan, dan berbagai fungsi-fungsi yang lainnya yang sekarang dikembangkan dokter. Terus kekiniannya sekarang kopi ini jadi produk komoditas di antara urutan 1 sampai 3 di dunia, termasuk tembakau, teh. Jadi kopi ini punya nilai jual tinggi ketika Arabica banyak dipasarkan di negara Eropa, Robusta di negara-negara Asia, Turki juga dia senang Robusta dan kopi rempah. Kalau secara luasnya 800 teknik meracik kopi seluruh dunia. Wah, luar biasa. Dari Arabica, ada istilah Robusta, ada Liberica, ada Excelsa, dan berbagai macam jenis kopi-kopi lainnya. Itu singkatnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga perlu sebuah pembelajaran gitu kan. Cara ada melantai kumaha gitu kan, Aidonya. Ayo atuh iya siap. Ame terang orangnya. Mohon yo. Ya, terima kasih. Sekarang sedikit hanya demo sederhana dan umum. Itu semua juga mudah untuk melakukannya. Buat Robusta Huni. Robusta Huni kita bikin kopi tubruk aja ya. Di sini untuk grinder ukuran size kehalusan atau kekasaran kopi tinggal disesuaikan sesuai selera dan kebutuhan. Saya ini bikin untuk cenderung lebih pahit. Satu lagi saya ingin buat Arabica. Arabicanya dari Full Wash Arabica Cikuray. Ini bisa dilihat dari jenis kopi bubuknya. Ini masih banyak. Ini Full Wash dia dominan rasa pahitnya tapi ada asam. Secara sederhananya seperti itu. Dan untuk pemula, Robusta dan Arabica Full Wash itu standar untuk dikonsumsi pemula itu. Bagi yang ingin mengganti dari sedikit penjelasan. Jadi kopi khas bangsa kita di Indonesia ini kopi tubruk. Kopi tubruk ini khas sekali di Indonesia. Dia dibuat sangat sederhana. Istilah tubruk itu diseduh ditubruk dengan air. Secara sederhananya seperti itu. Cuma kita nggak langsung diseduh secara sekaligus karena menggunakan proses dulu secara bertahap.
agak nunggu kurang lebih 1 menit. Nah, di sini saya juga ingin memperkenalkan bahwa Indonesia itu punya style kopi yang luar biasa, itu kopi tubruk. Kopi tubruk itu secara ekstrak dia lebih enak, rasanya lebih keluar optimal. Tuh. Tapi di sini juga kita boleh banyak selera, misalnya kopi yang dibuat racikan V60, Vietnam Trip, Italian Trip, atau berbagai negara lain. Sampai ada kopi-kopi yang digunakan untuk racikan dengan telur, herbal dan lainnya, itu kreativitas. Jadi saya sering ditanya, kopi mana yang paling enak? Adalah kopi yang kita suka. Kopi seperti apa yang kita suka, ya itu yang kita nikmati. Tapi kita prosesnya adalah yang sehat dan original. Itu yang paling penting. Jadi tradisional sekarang kita untuk mempermudah produksi atau kecepatan membuat kopi pakai ini. Tapi tradisional pun boleh kita untuk sendiri. Hanya kalau banyak orang membuat 300 orang sekaligus, tradisional itu tentu lama waktu. Jadi di sini dalam modernisasi tradisional pun tidak apa-apa. Jadi kopinya tradisional, alatnya itu yang menunjang. Ini saya proses kopi robusta. Ini robusta huni Garut Selatan. Ini arabica full wash papan Cikuray. Sedikit airnya. Ini kita aduk supaya mempercepat proses ekstrak. Terus ada komentar misalnya yang berpendapat, oh jangan diaduk, itu sesuai selera, mungkin dia punya sebuah standar, pengen rasanya dia lebih soft, tapi itu selera. Tapi saya bikin selera standar, tubruk, dikocek. Sekarang kita boleh menikmati kopinya Ya. di depan. Ya. Gini, Aldo ya, tadi kan ada arabica, robusta. Nah, ini perbedaannya itu apa gitu kan? Dari sisi apa namanya, lidah itu apa gitu kan? Iya. Mungkin ada ini gitu. Ya. Kalau umum kan, secara umum persepsi orang begini, Pak, saya pengen kopi arabica, itu pasti dia pengen kopi yang pahit. Atau secara persepsi umum ini ya, arabica itu pasti ada asamnya, seperti itu. Nah, kalau dari segi kandungan, arabica itu dia mengandung 10% kadar kafein, adapun robusta 30%. Kemudian arabica itu dia harganya memang cenderung lebih mahal, gitu. Kalaupun robusta dia agak lebih murah, tapi untuk kualitas proses tertentu dia juga sama, ada yang tinggi. Seperti misalnya kita memproses wine robusta atau kopi-kopi fermentasi dari robusta. Tapi kopi ini enak atau tidaknya adalah selera lidah. Oh iya. Selera lidah. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa robusta tidak enak atau arabica tidak enak. Tapi bagi orang-orang yang di industri kopi ataupun pecinta kopi, dia mencoba semuanya. Karena dia ingin tahu setiap rasa berbagai kopi setiap daerah. Dan Indonesia itu kaya rasa akan kopi. Dan itu sebenarnya patut disyukuri. Kita diberi karunia alam, luas lahan kopi yang begitu banyak. Kopi-kopi kita terkenal dari Gayo yang masuk juara, kemudian kopi-kopi Garut, kopi-kopi Bandung, terus kemudian kopi-kopi di Lampung juga, dan berbagai daerahnya. Hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kemampuan memproduksi, terus kualitas produksinya seperti apa, dan pasarnya kemana. Gitu kan. Nah, jadi sangat variatif ya gitu Iya. kan, dari berbagai dari jenisnya juga, kanjatnya banyak gitu kan, jenis kopi jadi udah disebutkan tadi kan. Nah, ini juga adalah sebuah proses pembelajaran buat kita gitu kan. Nah, biasa gitu Arido ngambil garantung gitunya lah, anu eceran itu iya pasti iya, aduh geningan nih mah, wah geningan mantap gitu Kang Jat. Nah itu Kang Jajat juga kemarinnya, aduh cina rawosen cina Aridonya nyobian iya non ini tadi itu teh Kaskara dari Kaskara. Hani Arabica Kamojang. Oh iya, iya. Ini kualitas ekspor. Iya, iya. Hatur nuhun kesempatan gitunya, iya Kang Lo Arido
Jadi iya sekalian memperkenalkan gitu ya. Ya istilahnya itu hasil tanaman Nusantara gitu kan, dari berbagai daerah gitu kan. Nah ini juga merupakan potensi alam, kearifan lokal gitu yang perlu kita angkat gitu kan. Nah ini karena ini adalah gitu kan hasil jerih payah gitu kan dari petani kan, dari awal prosesnya bagaimana penanamannya sampai produksi dan sampai terjual gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Jadi omsetnya alhamdulillah. Bagaimana masalah omset? Luar biasa, karena kita lihat seperti satu gelas kopi di kafe atau misalnya di sini di hotel itu 25.000 ke atas. Tapi ini pun kualitas premium. Kalau specialty tentu lebih tinggi lagi, apalagi menjual kopi-kopi luwak liar. Baik robusta atau arabica. Dia dulu udah 150.000 apa sampai 250.000 rupiah per gelas. Oh iya. Ya, hatur nuhun kesempatan anak bedanya ya Rido gitu kan, memperkenalkan gitu kan produk-produk alam Nusantara gitu kan. Ya yang perlu diangkat Kang Jat gitu kan. Nah, ini juga potensi alam ya, tidak menutup kemungkinan daerah yang memang tanahnya cocok gitu ya. Itu juga nanti ya ini bagi para petani mungkin ya ingin mencoba bagaimana ilmunya. Ya, ilmu teh mahal Kang Jat. Gitu kan ya, mata aku ngobrol kia kan pengetahuan ya. Nah nanti lebih jelasnya mungkin ada season selanjutnya gitu kan. Kalau kesempatan ya malam ya beda dicekapkan sakia atau nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai.